Masih di channel Belajar Komputer dari Eyang Blangkon bersama saya admin Arizal Firmansyah. Langsung kita menuju ke Eyang Blangkon di depan saya. Selamat sore Eyang Blangkon. Selamat sore. Eyang, kemarin disampaikan flash disk itu katanya teknologi SSD. Iya, ya. Maksudnya pripun kalau flash disk teknologi SSD itu ya? Oh, ya. Ya memang pada video yang lalu saya menjelaskan gini. SSD itu banyak, bahkan seperti SD card, mini SD card, MMC, kemudian flash disk itu sebetulnya menggunakan teknologi SSD. Iya. Nah, untuk mengetahui ini secara lebih jelas, langsung aja kita melihat bendanya ya. Batuk lagi ya. Ini saya berikan satu contoh, salah satu bentuk dari flash disk kayak begini. Nah, flash disk ini sering juga disebut dengan nama flash drive. Saya tuliskan dulu di sini seperti ini. Flash disk. Nah, dia disebut juga dengan nama flash drive. Nih, lengkapnya sih ada tulisan USB di depan. Ini nama lengkapnya. USB flash disk atau USB flash drive. Namun orang lebih suka menyebut singkatnya aja flash disk sama flash drive. Bedanya apa sih? Itu nggak ada bedanya ya. Kalau orang Indonesia itu lebih suka menyebut flash disk. Tapi kalau orang luar itu lebih sering menyebutnya dengan nama flash drive. Ada juga yang FDD itu ya, Yang? Oh, beda lagi. Flash disk drive. Ya, itu beda lagi. Itu kan yang untuk disket itu. Iya, floppy disk drive. Ya. Oh iya sih, bukan ya, FDD. Bukan. Ini kan berbasis pada IC. Iya. Ya. Nah, itu dari sisi nama ya, jadi itu sama saja. Bentuknya semacam ini, beragam ya. Ini salah satu contoh aja. Dan yang perlu diketahui kayak begini. Kalau SSD itu banyak sekali jenisnya, termasuk apa ya desainnya. Ini saya berikan contoh salah satu SSD yang sudah saya buka ya bagian dalamnya. SSD jenis ini itu sengaja diproduksi atau didesain menggunakan form factor HDD, hard disk drive. Ini saya tunjukkan untuk hard disk drive yang untuk laptop ya, yang sama kecilnya ukurannya. Lihatlah di sini, konektornya di sini, interface-nya. Nah ini saya tunjukkan, ini kan pakai SATA ini, SSD ini. Yang ini hard disk ini juga pakai SATA ya, sehingga artinya SSD ini bisa menggantikan HDD ini. Jadi SSD yang tipe ini bisa dipasang di komputer-komputer yang sebelumnya digunakan oleh HDD konektornya sama. Nah ini salah satu jenis SSD ini. Dan ini ada lagi nanti SSD macam-macam loh ya, yang dipasang pada slot PCI Express. Itu nanti kita bahas sendiri ya. NVMe itu ya? Iya, ada yang dimasukkan di slot DIMM yang miliknya memori utama, ada yang langsung ditancapkan di konektor SATA macam-macam, dan ada yang dimasukkan ke port USB, biasanya berupa SSD eksternal, dia menggunakan USB. Oke. Nah, di sini ada flash disk. Flash disk ini menggunakan konektor USB ya, jadi port USB. Saya bukakan bagian dalamnya sebentar. Nah ini kalau saya nggak pakai kacamata ya nggak bisa. Susah. Oke, saya buka dulu. Wah ini susah bukanya ya. Ya, oke ya. Ini sudah terbuka. Kayak begini.
Nah, ini bagian dalamnya. Ya, saya tunjukkan. Bisa ya? Ya, ini. Nah, itu bagian dalamnya. Oke. Kayak ada IC-nya juga ya? Ya, nanti saya tunjukkan lagi. Iya, ini ada IC-nya. Ya. Ada kapasitornya itu kayak. Ini saya balik. Nah, ini bagian belakangnya. Oke, ini saya Ya. Bagian belakangnya. Oke. Ini IC saja. Nah, kalau Yang itu ini chip controller. Oh, chip controllernya. Sama kok ada kapasitornya juga ya? Ya. Ini ya. Nah, sekarang saya tunjukkan. Ini adalah chip controller. Ya. Kemudian yang dibaliknya ini adalah chip atau IC memorinya. Yaitu yang dari jenis IC flash memory tipe NAND. Sama dengan yang digunakan di SSD. Nah, bagaimana di sini proses penyimpanan dan pembacaan data pada flash disk. Jadi begini, ketika ada perintah untuk menuliskan data ke dalam flash disk, maka perintah itu akan diterima oleh chip controller ini. Kemudian oleh chip controller ini, data yang masuk langsung diarahkan untuk disimpan di IC memori ini. Begitu juga apabila ada perintah pembacaan isi daripada flash disk. Perintah itu akan diterima oleh chip controller ini. Kemudian data yang ada di sini di chip memori ini akan dibaca. Kemudian setelah selesai akan disalurkan ke komputer. Nah, ini prosedur baca tulis dari flash disk ini. Chip controller ini bertugas yang mengatur keluar masuknya data ke dalam flash disk itu sendiri, yaitu ke IC memori ini. Termasuk dialah yang mengkontrol pembacaan dan penulisannya. Ini tugas daripada chip controller. Sedangkan tugas daripada IC memori dari jenis flash memory tipe NAND ini hanyalah menyimpan data itu sendiri. Nah, ya, sekarang saya tunjukkan kembali ke SSD-nya. Ini SSD yang kelas ekonomi. Ya. Ini juga ada chip controller dan IC memory. Oh, iya. Flash memory tipe NAND sama dengan yang dimiliki ini. Ini. Ya. Sama. Nah, ini prosedur data masuk sama kayak flash disk tadi. Jadi chip controller ini yang bertugas menerima perintah pembacaan atau penulisan data ke SSD. Misalnya perintah untuk penulisan data ke SSD, maka perintah akan diterima oleh chip controller ini, kemudian data yang masuk langsung diarahkan ditulis ke IC memory. Dalam proses pembacaannya sama, perintah pembacaan itu akan diterima oleh chip controller, kemudian data dibaca dari IC memory ini setelah selesai dikirim ke komputer. Sama persis seperti prosesnya yang terjadi pada flash disk. Fungsi daripada chip controller itu sama. Dialah yang bertanggung jawab, ya, yang mengurus keluar masuknya data ke dalam SSD. Termasuk dia yang mengkontrol pembacaan dan penulisan data kepada IC memory. Jadi pantas kalau dikatakan bahwa sebenarnya flash disk ini menggunakan teknologi SSD. Nanti di sini pembedaannya itu ya, kalau dalam kaitan yang ini loh. Ya. Ini interface-nya, konektornya pakai USB. Kalau yang ini pakai SATA. Kecepatannya beda ya, Yang ya? Ya, tentu nanti beda ya. Kalau soal kecepatan itu sangat tergantung dari ini, IC-IC ini. Ya. Tergantung chip controllernya itu frekuensinya berapa, jadi dia ada frekuensinya juga. Kemudian bagaimana tentang IC memory ini, lah ini nanti ada kita bahas lebih lanjut, lebih dalam lagi.
Ya, tentu nanti apa namanya IOP-nya, jadi input output per second ya. Oke. Ya itu menandakan kecepatannya itu akan berbeda nanti ya. Nanti itu kita bahas belakangan. Nah, SSD yang eksternal biasanya juga menggunakan konektor atau interface USB. Iya, yang kalau saya boleh tanya, Ya. meskipun SSD yang USB itu akan berbeda kecepatannya dengan waktu kita pakai SATA langsung ke motherboard. Memang bus interface itu pengaruh juga ya? Iya, pengaruh dong. Jadi pengaruh kecepatan kerja dari SSD itu banyak ya. Ya, jadi kayak berapa frekuensi dari controllernya ya. Kemudian bagaimanakah di dalam IC ini dia menggunakan metode apa, itu juga pengaruh. Soalnya nanti kan ada ini penulisan data itu ada yang kemarin sempat kita singgung, ada SLC single level. Oh iya benar. Ya, apa cell ya. Iya, Kemudian MLC multi level cell, iya. ada yang TLC triple multi cell, ada yang QLC quad level cell, iya. dan yang sekarang sedang dikembangkan itu ya, itu yang PLC ya, penta level cell. Sangat bergantung pada itu. Juga bergantung pada berapa layer dia dibuat. Nantilah kalau kita bahas di sini mungkin bingung ya. Oke. Nanti kita bahas pada video selanjutnya. Oke, Iya. terima kasih yang Blangkon. Sama. Oke, sekian.